Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surleandari, episode ke-150. Bukan hanya papa yang jahat, Reza. Selamat mendengarkan. Bagas, ada apa? Kenapa panik? Tanya Reza disusul Mama Ayu yang menghampirinya. Siva diculik, jawab Bagas gamang. Hah? Bagaimana? Astaga. Reza tak kalah cemas. Ia langsung bertindak dan mencari tahu mengenai tempat yang baru saja didatangi Syifa dan para rekannya. Segera cek CCTV luar. Ini keadaan genting dan harus segera dilaporkan, seru Reza. Siapa? Ucap manajer di sana. Kebetulan kafe itu adalah milik salah satu teman Reza, hingga ia bisa meminta izin pengecekan, apalagi dengan alasan yang jelas. Bagas hanya diam. Ia memikirkan sesuatu mengenai Syifa, ketakutan Syifa, dan kemungkinan siapa yang membawanya pergi. Reza, sebentar lagi akan ada yang menelpon kita, ucap Bagas datar. Bagas, bagaimana kamu bisa setenang ini? Istri kamu diculik, tanya Mama Ayu. Bagas nggak tenang, Ma. Bagas hanya berpikir, pasti ada kepentingan tertentu mereka mengambil Syifa. Lagi pula, Bagas tak dapat berlari seperti kalian. Sesal Bagas dengan mata terpejam, duduk di atas kursi roda, dan enggan beranjak kemanapun. Mama Ayu hanya mendengus kesal. Ia tahu watak Bagas, tapi tak menyangka akan begini. Apapun yang diperintahkan sang mama, tak ia lakukan. Ia hanya meminta semua orang tenang, karena ia meyakini sesuatu. Bagas, pindah ke kamar yuk, ajak Reza. Bagas mengangguk, tangannya menggenggam HP dan menunggu seseorang menghubungi sesuai dugaannya. Seorang pria menurunkan tubuh Syifa dengan kasar di sebuah kursi. Tak lupa ia mengikatnya dengan kuat dan tetap menutup matanya. Heh, siapa kalian? Beraninya main keroyokan, serga Syifa. Diam cerewet, gak bisa diam apa kamu? Mau, muka yang sok cantik itu kurusak. Isi kepala orang aja bisa kurusak, apalagi cuma muka pas-pasan kayak kamu ini, makin gampang. Tugas penculik wanita itu. Mereka meninggalkan Syifa sejenak, dengan mata tertutup dan mulut tak tangan yang terikat. Sebenarnya ia tak takut, hanya membayangkan respon Bagas nantinya di sana. Tenang mas, jangan gegabah, pikir Syifa. Samar-samar terdengar, mereka berdiskusi mengenai perusahaan itu lagi. Mereka memang ingin memanfaatkan jari Syifa untuk menandatangani surat peralihan kuasa. Jangan harap jari cantikku ini menari di atas kertas kalian, lirik Syifa. Berjam-jam Syifa disekap, mereka membiarkan Syifa dalam keadaan haus dan lapar. Bahkan tak menghubungi Bagas sama sekali melalui apapun. Mereka memanfaatkan kondisi agar Bagas semakin cemas di sana. Dan ketika itu terjadi, Bagas akan menyetujui semua persyaratan. Bagas, kenapa sama sekali tak bersuara sayang? Tanya Mama Ayu yang mulai sedih. Sedangkan Reza sibuk mencari info tentang penculikan itu. Bagas tak bergeming, hanya diam dan menggenggam HP-nya dengan kuat. Sesekali Reza menelpon dan Mama Ayu yang mengangkatnya. Reza belum dapat info. Mobil tadi mobil luar daerah, Tante. Sudah beberapa tangan yang memakainya. Baik sayang, sabar. Semua butuh proses. Mama Ayu menenangkan. Reza menutup teleponnya, lalu melanjutkan semua penyelidikan. Sepertinya rencana mereka begitu baik, hingga benar-benar sudah dilacak dengan cara ini. Bahkan Reza berpikir akan pergi ke rumah papahnya untuk bertanya. Kenapa tanya papa? Apa urusannya? Tanya Om Edward santai. Pah, jangan mengelak. Hanya papa yang, bukan hanya papa yang jahat di sini. Tapi kalian menganggap papa yang terjahat. Hingga tak pernah menyadari ada yang diam-diam mengawasi dari kejauhan. Papa sudah minum obat? Tanya Reza. Obat itu hanya membuat papa semakin sakit kepala, jawab Om Edward. Reza pun terduduk lemah di lantai. Sang papa bahkan tak mempersilakannya masuk ataupun duduk di kursi teras. Ia fokus dengan koran yang ia baca, meski entah berisi tentang apa.